Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kolaborasi dari kelompok kami, yaitu tentang topik 6, aktivitas pembelajaran, kegiatan guru dan juga peserta didik. Sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Eka Susanti Nurul Hasanah, Fitri Ismar Setiani, Lisnawati, Mirda Makfiratun Naimah, Nafisa Repalia, Novia, Nurjanah, Suhaibatul Aslamiyah, Suhesti Maslikah, dan Wene Febriani. Implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design. Understanding by Design merupakan sebuah desain pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam peserta didik terhadap materi pelajaran. Pada praktiknya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan pembelajaran dalam UBD ini, yaitu sumber belajar, aktivitas pembelajaran, dan paradigma pembelajaran. Tindakan guru terbagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan 1 adalah instruksi didaktik atau langsung. Kegiatan 2, metode fasilitatif atau konstruktivis, dan kegiatan yang ketiga adalah pelatihan. Kegiatan instruksi didaktik atau langsung meliputi demonstrasi atau pemodelan, yang kedua adalah ceramah dan tanya jawab, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan khusus. Untuk kegiatan pada metode fasilitatif atau konstruktivis meliputi pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan representasi grafis, pertanyaan terpandu, PBL, pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi seminar Socrates, dan proses penulisan. Dan yang terakhir adalah kegiatan ketiga, yaitu pelatihan, meliputi umpan balik dan pembinaan, dan praktek terpandu. Selanjutnya, kegiatan peserta didik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menerima dan menanggapi. Peserta didik dapat menerima penjelasan dari guru, sehingga dapat memahami apa yang disampaikan serta dapat menanggapi apa yang telah dijelaskan. Kegiatannya berupa mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Yang kedua, dengarkan, tonton, catat pertanyaan. Dan yang ketiga, jawab dan berikan tanggapan. Kegiatan 2 yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas, yaitu peserta didik terus membangun keterampilannya, memeriksa apa yang perlu ditingkatkan, dan memperluas pengetahuannya melalui pembelajaran. Kegiatannya berupa 1. Bandingkan binduksi, tentukan, digeneralisasikan. 2. Berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar. 3. Dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan. 4. Hipotesis, kumpulkan data, analisis. 5. Visualisasikan hubungan-hubungan peta. 6. Pertanyaan, penelitian, simpul, dukungan. 7. Berpose atau tentukan masalah, selesaikan, evaluasi. 8. Jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. 9. Klarifikasi pertanyaan, prediksi, ajarkan. 10. Periksa, pertimbangkan, tantangan, debat. 11. Pertimbangkan, jelaskan, tantang, justifikasi. 12. Brainstorm, mengatur dan menyusun serta merevisi. Berikutnya, kegiatan 3, perbaikan keterampilan. Kegiatan dalam mengevaluasi pemahaman peserta didik agar dapat meluruskan pengetahuan peserta didik yang masih miskonsepsi. Kegiatannya berupa 1. Dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi dan memperbaiki. Dan yang kedua yaitu merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Setelah berdiskusi dengan rekan kelompok, maka kegiatan yang kami pilih adalah kegiatan kedua, yaitu metode fasilitatif dan konstruktivis. Guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran, sehingga guru perlu memperhatikan aspek apa saja yang harus diterapkan agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik.
Aspek yang perlu diperhatikan meliputi pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pertanyaan terpandu, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan terbuka, pengajaran terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, seminar Socrates, atau peserta didik mengkomunikasikan atau menyampaikan idenya secara jelas, dan proses penulisan. Ketika guru memperhatikan dan mengimplementasikan aspek-aspek tersebut, harapannya peserta didik juga dapat mengkonstruksikan pengetahuannya setelah mendapatkan pembelajaran di kelas. Aspek-aspek tersebut masih dapat difilter kembali untuk dipilih agar sesuai dengan konsep rancangan yang telah disusun oleh guru. Pada tindakan guru kegiatan kedua, kami memilih pembelajaran kooperatif, diskusi, serta pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran kooperatif akan membangun adanya interaksi peserta didik karena adanya tanggung jawab individu untuk menjalin komunikasi yang intensif antar anggota kelompok. Yang kedua, diskusi antar peserta didik bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara berbagi pendapat dan bertukar pikiran untuk mencapai suatu kesepakatan sehingga akan merangsang peserta didik kreatif dalam memberikan gagasan dan juga ide. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah ini menjadi salah satu metode yang relevan untuk diberikan pada pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Melalui metode ini, maka peserta didik akan dirangsang untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu fenomena. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kelompok kami memutuskan bahwa kegiatan yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah kegiatan yang kedua, yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Pada pembelajaran abad 21 seperti saat ini, pendidikan peserta didik juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zamannya, agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk dapat bersaing di masa yang akan datang, di mana teknologi juga akan semakin maju. Maka dari itu, peserta didik diharapkan untuk memiliki pola pikir yang kritis melalui membangun, memeriksa, dan memperluas pengetahuan serta pola pikir kritis peserta didik. Tentunya, hal ini bisa didapatkan salah satunya melalui pendidikan. Dengan demikian, guru dituntut untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik agar dapat mendorong aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Adapun aspek yang dipilih pada kegiatan kedua ini adalah 1. Berkolaborasi mendukung orang lain dan mengajar. Berkolaborasi yang dilakukan peserta didik adalah kerjasama dalam kelompoknya. Dari hal tersebut, peserta didik akan saling mendukung antar teman sehingga apabila ada anggota kelompoknya yang belum memahami materi pembelajaran, maka teman yang sudah menguasai materi akan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, dan jelaskan. Artinya peserta didik mendengarkan pendapat peserta didik lainnya, kemudian mempertanyakan pendapat mereka, lalu mempertimbangkan dengan jawaban atau pemahaman sendiri. Demikianlah pemaparan hasil kolaborasi kelompok kami berkenaan dengan aktivitas pembelajaran kegiatan guru dan peserta didik. Terakhir dari kami, hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.